Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencoba menerangkan tentang perencanaan dan desain pembelajaran PAI, di mana mata kuliah ini dianggap wajib dan perlu untuk mahasiswa khususnya PAI sebagai calon guru, di mana ketika sampean ke sekolah pasti akan merencanakan dan mendesain pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa-siswa nantinya. Oke. Dasar dari mata kuliah ini yakni ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kaitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang diharuskan hafal oleh mahasiswa tentang sistem pendidikan nasional ini, definisi di atas sangat menentukan 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yakni yang pertama, usaha sadar dan terencana. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya akan menjelaskan paparan dari ketiga dari definisi dari Undang-Undang Disnas Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, usaha sadar dan terencana. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana mewujudkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan difikirkan secara matang, atau bahasa lain proses kerja intelektual. Oleh karena itu, di setiap level manapun kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional, regional, provinsi, kabupaten, kota, institusi, sekolah, maupun operasional dalam hal ini sebagai calon-calon guru. Berkenaan dengan pembelajaran pendidikan dalam arti terbatas, pada dasarnya setiap kegiatan pembelajaran pun harus direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Menurut Permendiknas ini bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, yakni RPP, yang memuat identitas mata kuliah, standar kompetensi dasar, indikator pencapaian tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri. Pada pokok pikiran yang kedua ini, saya melihat adanya pengerucutan istilah pendidikan menjadi pembelajaran. Jika dilihat secara sepintas, mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata atau dalam lingkup persekolahan. Terlepas dari benar tidaknya pengerucutan makna ini, pada pokok pikiran kedua ini, saya menangkap pesan bahwa pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak pengembangan dan humanis, yakni berusaha mengembangkan segenap potensi peserta didik, bukan bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik. Selain itu, saya melihat ada 2 kegiatan operasi utama dalam pendidikan. Yang pertama, yakni mewujudkan suasana belajar, dan yang kedua, mewujudkan proses belajar mengajar. Dalam mewujudkan suasana belajar mengajar, tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan lingkungan belajar. Di antaranya mencakup yang pertama, lingkungan fisik seperti bangunan sekolah,
ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, taman sekolah, dan lingkungan fisik. Dan yang kedua, yakni mewujudkan proses belajar ini meliputi lingkungan psikologis, iklim dan budaya belajar atau akademik seperti komitmen, kerjasama, ekspektasi prestasi, kreativitas, toleransi, kenyamanan, kebahagiaan, dan aspek sosio-emosional lainnya yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, keduanya didesain agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan segenap potensinya. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru, di sini tampak jelas bahwa keterampilan guru dalam mengelola kelas atau manajemen classroom menjadi amat penting. Dan di sini pula tampak bahwa peran guru lebih diutamakan sebagai fasilitator belajar siswa. Kita ke slide selanjutnya. Kita akan bahas tentang apa itu perencanaan pembelajaran. Karena di sini prodinya PAI, maka akan saya lebih mengerucutkan kepada prodi PAI. Perencanaan pembelajaran secara umum yakni proses penyusunan sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan dituntut harus dapat menyusun berbagai program pengajaran sesuai pendekatan dan metode yang akan digunakan. Kaitan dengan perencanaan ini, pertama, perencanaan itu berasal dari kata rencana, yang berarti pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi seorang guru itu harus menyusun sesuatu yang harus direncanakan untuk bekal ketika akan mengajar nanti. Proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen-dokumen yang lengkap. Dalam kaitan dengan guru, seorang guru harus menyusun sebuah perangkat pembelajaran demi tercipta pembelajaran yang struktur sehingga tidak melencong dari apa yang diajarkan. Selanjutnya yakni saya akan menjelaskan beberapa hal perangkat perencanaan pembelajaran PAI. Yang pertama yang harus dikuasai oleh mahasiswa yakni memahami kurikulum. Berkaitan dengan kurikulum ini ada 3 hal yang sangat penting yakni SKL, yang kedua KI, yang ketiga KD. Apa itu SKL itu? SKL yakni standar kompetensi lulusan. Merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Fungsi standar kompetensi lulusan yakni yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang keempat, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
ruang lingkup standar kompetensi lulusan ini, yang pertama standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yang kedua standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran, yang ketiga standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Yang poin kedua yakni kompetensi inti. Kompetensi ini merupakan terjemah atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi ini harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran sehingga integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Kompetensi inti merupakan terjemah atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kognitif serta psikomotor. Selanjutnya yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sehingga rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Kompetensi dasar atau KD merupakan penjabaran standar kompetensi peserta didik yang mencakup materinya lebih sempit dibandingkan dengan standar kompetensi. Istilah SKKD ini akan digunakan sebagai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata kuliah untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya, yang kedua, hal yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam menyusun suatu perangkat perencanaan pembelajaran PAI, yang kedua, menguasai bahan pembelajaran materi. Mengenai tentang bahan pengajaran ini, ada salah satu sebuah buku yang ditulis oleh Wina Sanjaya tentang
kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan adalah salah satu tingkat keprofesionalan seorang guru. Kemampuan pengesuaian materi memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Ada beberapa jenis bahan ajar atau materi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Jenis-jenis bahan ajar ini, yang pertama yakni materi itu harus bersifat fakta. Fakta adalah nama-nama objek, peristiwa, sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan sebagainya harus disampaikan secara real dan nyata. Yang kedua, materi pembelajaran itu termasuk materi konsep. Artinya harus mengandung pengertian, definisi, ciri khusus, komponen atau suatu objek. Seperti contoh, kursi adalah tempat duduk, berkaki 4, ada sandaran, dan lengan-lengannya. Bahan materi yang selanjutnya yakni materi itu harus termasuk materi prinsip, adalah dalil, rumus, teorema atau hubungan antara konsep yang menggambarkan jika, maka, misalnya jika logam dipanasi maka akan memuai. Rumus menghitung luas bujur sangkar adalah sisi kali sisi. Semua itu adalah termasuk prinsip dari materi pembelajaran. Yang selanjutnya jenis-jenis materi pembelajaran, yakni yang keempat, materi jenis prosedur. Artinya materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah mengoperasionalkan perangkat mikroskop atau cara menyetel televisi. Yang selanjutnya, materi itu merupakan jenis sikap atau afektif. Artinya materi yang berkenaan dengan sikap atau nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar. Ditinjau dari pihak guru, materi pembelajaran itu harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Ditinjau dari pihak siswa, bahan ajar itu harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Maka hal itu, seorang guru harus benar-benar menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswa. Jangan sampai guru memberikan materi yang di luar dari tema yang diajarkan. Selanjutnya, perangkat perencanaan pembelajaran PI yang paling penting yakni menguasai program pengajaran yakni silabus. Silabus ini wajib dikerjakan oleh guru ketika sebelum pembelajaran itu dimulai. Semua perangkat harus dikumpulkan kepada wakakurikulum sebagai pemangku kepentingan. Permasalahan yang dihadapi seorang guru, apakah seorang guru itu sudah mengembangkan silabusnya, sudah mengembangkan RPP-nya? Seorang guru harus bisa mengembangkan silabus dan RPP agar pembelajaran mencapai hasil yang baik dan dapat membentuk karakter peserta didik. Silabus yakni rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Untuk mengimplementasikan program pembelajaran dituangkan dalam silabus, guru harus menyusun RPP. RPP merupakan pegangan bagi guru. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu,
apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. Dalam menyusun RPP dan silabus, guru harus mencantumkan standar kompetensi yang mencakup kompetensi dasar yang akan disusun dalam silabus dan RPP-nya. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah di dalam RPP, secara rinci guru harus menuliskan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaiannya. Dalam hal penyusunan RPP yang poin 4 ini, yang paling penting, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas. Identitas yang dicantumkan meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu. Yang perlu diingat, yang pertama, RPP harus disusun untuk satu kompetensi dasar. Yang kedua, SKKD dan indikator harus dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, alokasi waktu diperhitungkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang berkaitan dengan jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Jadi setiap mata pelajaran itu punya waktu yang berbeda-beda. Seperti matematika dan fikih. Fikih dalam 1 minggu bisa 1 kali pertemuan, sedangkan matematika dalam 1 minggu bisa 3 kali pertemuan. Yang kedua, dalam penyusunan RPP itu tidak kalah penting, yakni mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Apabila ada rumusan kompetensi dasar yang sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dapat terdiri atas satu atau beberapa tujuan. Yang ketiga, dalam penyusunan RPP yakni mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada pada silabus. Seperti contoh materi dalam PAI ini, seperti materi toharoh, materi haji, materi berpuasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, mencantumkan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model dan pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Jadi seorang guru harus pandai-pandai dalam menyusun metode pembelajaran. Metode apa yang tepat sehingga pembelajaran itu bisa tercapai kepada peserta didik. Yang kelima, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yakni bagaimana kita membuka, bagaimana kita menutup, bagaimana kegiatan inti kita dalam proses pembelajaran itu. Oke, selanjutnya yakni menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini yakni disebut alat evaluasi. Seorang guru harus bisa mengevaluasi setiap apa yang telah diajarkan dari awal hingga akhir. Alat evaluasi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau lebih efektif dalam mencapai tujuan. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Ada beberapa teknik yang dievaluasi, yakni teknik non-tes serta teknik tes. Teknik non-tes ini yang digunakan oleh guru bervariasi.
Yang pertama yakni skala bertingkat atau rating scale, yang kedua kuesioner, yang ketiga daftar cocok atau checklist, yang keempat wawancara, yang kelima pengamatan, dan yang keenam riwayat hidup. Sedangkan teknik tes adalah suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Apabila rumusan yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan evaluasi yang dilakukan di sekolah, khususnya di suatu kelas, maka tes mempunyai fungsi ganda, yakni untuk mengukur siswa dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Di antara teknik tes ini, yakni yang pertama, yakni tes diagnosis, adalah teknik tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, yakni tes formatif. Tes formatif diberikan kepada akhir setiap program atau setiap pembelajaran. Jadi seorang guru ketika dalam suatu tema atau dalam setiap bab setelah menerangkan, guru memberikan tes atau soal-soal acuan, soal latihan kepada siswa. Tes ini disebut tes formatif. Yang ketiga adalah tes sumatif. Tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam hal ini, tes sumatif yakni ujian akhir sekolah atau penilaian akhir semester dalam kurikulum K13 ini. Jadi seorang guru itu di dalam pengajarannya sebelum melakukan proses pembelajaran, maka guru harus menyusun sebuah perangkat pembelajaran PAI, yakni meliputi menyusun silabus, RPP, materi apa yang diajarkan, serta alat evaluasi apa yang akan diberikan kepada siswa. Semua itu berkaitan demi tercapainya tujuan dari proses pembelajaran itu, agar siswa dapat menerima materi apa yang diajarkan oleh guru itu. Selanjutnya, dalam hal pengajaran, guru harus bisa membedakan kapan harus menggunakan pendekatan-pendekatan. Dalam hal ini pendekatan ada dua jenis, yakni pendekatan yang bersifat SCL dan yang kedua pendekatan bersifat TCL. Dalam hal kurikulum K13 ini, guru dituntut agar siswa aktif dalam hal mencari materi atau mencari informasi terkait apa yang akan diajarkan ini. Guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Oleh karena itu, di dalam kurikulum K13 ini, siswa dituntut aktif. Tidak hanya ceramah guru saja yang sebagai pusat dari materi atau sebagai pusat informasi, tapi seorang siswa harus aktif mencari informasi dari internet, dari buku, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, peran dari desain pembelajaran PAI. Peran dari pembelajaran PAI ini yang pertama, agar belajar dapat bermakna dan efektif. Seorang guru itu dikatakan berhasil apabila suatu materi yang disampaikan itu bisa efektif dan mengena kepada siswa. Yang kedua, peran seorang guru dalam mendesain pembelajaran yakni agar tersedia atau termanfaatkan sumber belajar yang ada seperti buku, internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, agar dapat dikembangkan atau kesempatan pola belajar. Yang keempat, agar belajar dapat dilakukan siapa saja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, guru memegang peran penting dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan, sehingga materi yang diajarkan kepada siswa itu, siswa dapat menularkan kepada yang lain apabila belum paham. Ibarat
proses pembuatan rumah, strategi membicarakan tentang kemungkinan tipe atau jenis rumah yang hendak dibangun. Masing-masing akan menampilkan kesan dan pesan yang berbeda dan unik, sedangkan desain adalah menetapkan cetak biru, blueprint rumah yang akan dibangun, beserta bahan-bahan yang diperlukan dan urutan langkah konstruksinya, maupun kriteria penyelesaiannya, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, setelah ditetapkan tipe rumah yang akan dibangun. Cukup sekian keterangan dari saya mengenai mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran PAI. Jadi mulai dari sekarang sering-sering membaca buku, terutama terkait dengan perkembangan kurikulum yang ada. Banyak sekali revisi kurikulum yang dilakukan oleh menteri, maka seorang mahasiswa wajib menguasai beberapa perangkat